Sesaat lagi, Anda akan saksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh di Pas Buka FM. Sepatu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di Pas Buka FM dan sekarang kita masuk ke segmen Samarinda, siraman rohani untuk Anda. Biar apa? Biar pure. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, kita lihat dulu klip dari bahasan di Wendy Cagur TV. Bukan. Temanya apa tapi hari ini? Temanya hari ini adalah hukum puasa saat mudik. Kita lihat dulu videonya. Oke. Pas banget. Emang lu mudik? Enggak sih. Oke, terlihat tadi masnya kayaknya naik bis. Dia naik kendaraan umum ya. Dalam perjalanan jauh. Nah, itu gimana sih? Kok kalau hukumnya kalau kayak gitu sebenarnya gimana gitu? Baik, istilah ya sebetulnya kalau secara fikihnya mah di Al-Baqarah 183 sampai 186 tuh ya jelas ya. Termasuk salah satunya au ala safarin atau barang siapa orang yang sedang safar di situ disebutkan. Dan tentu memang safarnya memang dalam tujuan yang kebaikan ya. Nah, ini kan insya Allah memang tujuannya pengen silaturahmi. Tinggal nanti dulu beda safar dengan sekarang nih. Dulu kan safarnya udah mah di padang pasir, panas, awa AC. Sekarang sejatinya di zaman itu pun udah mah panas dan terik kayak gitu juga masih ada yang tetap puasa. Nah, kalau sekarang seharusnya mah jauh lebih mudah ya memang. Udah mah nggak kepanasan, nggak kehujanan, ada AC-nya, duduk nyaman, kursinya empuk. Jadi silakan buat yang puasanya sih Koko mendorong untuk tetap puasa sebaiknya. Kecuali walaupun memang ada aturan-aturan secara fikih yang memang membolehkan untuk membatalkan. Jadi tapi tetap diupayakan lah karena makin sulit upaya kita ngelakuin ibadah itu pahalanya juga makin gede, sesuai banget. Wudhu di tempat yang gerah sama wudhu di tempat yang dingin maka lebih besar pahalanya yang kedinginan. Maka apalagi yang kalau misalkan lagi safar kayak gitu tetap dilakuin, tetap jadi kebaikan. Yang ngelihatnya juga jaga hati karena bisa jadi dia benar-benar sakit meskipun nggak kelihatan fisiknya. Maka jangan juga langsung dimaki atau langsung divonis. Ingat kita nggak disuruh oleh Allah untuk hidup sebagai hakim, tapi sebagai hamba yang taat untuk beribadah. Oh, jadi jangan menghakimi orang-orang juga ya. Kita belum tahu alasan mereka kalau nggak puasa kenapa gitu. Iya, Allah Ta'ala. Tapi kok, maaf punten dipotong. Kalau kita ngomongin masalah mudik nih, misalkan rumah saya di Tendean, saya mudiknya ke Pondok Labu, boleh nggak puasa? Nah ini. Nah, saya boleh sentil dia nggak? Jangan, sabar. Ya kan nanya, itu Minta kan maksudnya dihakimi mudik kan? juga. Minta Maksudnya mudik dihakimi juga. Iya, cuma deket banget jaraknya itu. Ini mah jaraknya, Nah, Pak. diperboleh. Tapi boleh nggak itu? Tapi bener nih. Sama aja. Udah malu disupirin, pakai AC lagi. Ya, jadi safar itu yang sampai harus bisa membatalkan kayak ibarat sholat sampai boleh dijamakan itu ada syaratnya. Ada yang nyebut misalkan kalau dulu sebetulnya satu farsakh ya. Tapi kalau sekarang dengan akhirnya perjalanan yang lebih jauh, tapi sudah ada alat, ada yang nyebut jadinya 30 farsakh atau sekitar 80 kilo. Nah, itu kan nggak nyampe seharusnya ya. Kalau misalkan dari Tendean ke Pondok Labu, emang jaraknya deket nih kok. Iya. Tapi kalau kita puter-puter 100 kali gitu kan, sama aja dong. Apa berantem aja sama saya? Sabar. Ini pertanyaannya ngeselin banget ini kok. Bapak harus ada kok. Bapak jangan menghakimi. Kalau macet, Jangan menghakimi. Bapak ini kurir. Bukan mudik. Bapak ini kurir. Makanya muter-muter dulu. Wah, ini bener jaga hati loh. Jangan menghakimin dulu. Sabar. Oke, ini belum selesai nih. Tadi si Tete yang nanya, kalau memang jaraknya deket, tapi ternyata Macet. 3 jam, 5 jam, nah itu gimana? Nah, Maunya ini mah dia. kita emang lagi nyari cara supaya kita nggak puasa aja. Ya kan? Tapi Maunya balik lagi begitu ya. kayaknya. Balik lagi ke niatannya nggak sih kok? Maksudnya excuse kayak gitu tuh. Kok lah yang jawab lah. Iya lah. Mau diterusin juga nggak mau? Enggak. Masya Allah. Ya Allah tahu sih isi hatinya. Ada yang memang ngegampang-gampangin, yang itu nanti hukumnya beda lagi di hadapan Allah. Makanya nanti kan variabelnya banyak. Ada yang kita mau bicara secara apa dulu nih? Ada bicara secara fikih, itu cuma bicara hukum. Tapi kan kita tahu di atas fikih itu selalu ada yang namanya takwa. Ya. Nah, kalau fikih bicaranya boleh atau tidak, takwa bicaranya Allah suka atau tidak. Ya, makanya kita pengen jadi hamba yang disukain Allah atau enggak nih sebetulnya.
Kalau secara hukum kita bisa jawab, ya kalau misalkan ternyata iya jarak benar-benar cuma 20 kilo, tapi macetnya keterlaluan, misalkan sampai 3 jam. Oh, sholat silakan, ada yang berpendapat masih boleh dijamak. Jadi sekalian nanti disatuin antara zuhur sama asarnya misalkan. Karena memang keterbatasan waktu itu tadi. Ya tapi kan balik lagi, kita kalau ngelihatnya secara fikih terus, lebih selamat dan lebih dicintai Allah kalau ngelihat pakai sudut pandang takwa. Jadi jangan nyari alibi terus lah. Iya. Baik, ada yang mau batalin puasa? Bertanya. Sorry, Sur. Ini lama-lama saya batal beneran. Jangan sabar, udah setengah 6. Kalau mau ntar setengah 7. Silakan. Saya nanya nih, Iya. kita kan kalau mudik banyak orang yang wah biasanya agak sedikit pamer-pamer dong, pakai kendaraan baru, walaupun minjem, walaupun sewa gitu. Udah gitu-gitunya. Itu kan ria ya sebenarnya. Nah itu bagaimana dong hukumnya? Baik, istilah. Jadi bedain dulu ria sama pamer ya. Ria itu ngelakuin satu amalan tapi bukan untuk Allah. Contoh sholat duha karena lagi ada calon mertua. Nah, kayak gitu. Nah itu misalnya. Kita sholat mertuanya di depan. Wait. Sholat namanya itu. Jadi gitu. Jadi kalau dan ya pamer cuma salah satu turunan dari ria aja. Nah makanya balik lagi lah, kita tuh hambanya siapa sih sebetulnya? Karena akhirnya gara-gara mobil yang disewa itu akhirnya satu kampung jadi cinta, nggak usah juga satu kampung. 7 miliar manusia seplanet bumi cinta sama kita. Mereka bikin grup WA, bersepakat pengen nyelamatin si Koko, yuk ke surganya Allah. Tapi kata yang punya surganya saya nggak boleh masuk, saya celaka, nggak bisa apa-apa. Apalagi orang ketika akhirnya muji paling cuman keren. Kalau kayak gitu mah manggil ayam juga gitu. Iya. Ya bisa Tunggu gitu ya. cicak juga cek gitu deh lah. Iya, sedangkan ya alhamdulillah lah surga kita nggak di mulut orang. Itu bukan motor, itu kompor gas. Itu kompor gas. Tapi kan ada motornya juga tuh. Ada, benar. Ustaz, ini mau nanya juga nih. Iya, Ustaz, nih. silakan, Jadi silakan. kalau misalkan kita kan perjalanan jauh, kayak misalkan dari sini ke Padang katakanlah. Jalan darat. Jalan darat nih. Nah, terus kita berangkatnya itu dari siang sebelum zuhur. Ternyata di perjalanan itu kita macet, mungkin baru masuk ke kapal nih dari sini ke Merak itu mungkin sekitar 10 jam lah. Jadi jam 9 itu mungkin baru masuk kapal. Iya. Boleh nggak kita sholatnya itu kita jamak dan kita kodok mulai dari zuhur sampai dengan isya? Kalau udah dijamak nggak dikodok. Oh gitu ya? Jadi yang pertama boleh Wendy. Kamu yang nanya. Anda sabar dulu dong. Oh, ya, sorry. Jangan nanya apa perasaan dia yang nanya. Gimana Pak Jadi Ustaz? kan jamak itu menggabungkan antara dua sholat. Yang boleh digabung adalah zuhur asar sama maghrib isya. Pilihannya nanti jamak tuh ada dua. Ada yang takdim, yaitu di awal waktu. Ada yang takhir di akhir waktu. Kalau gitu berarti jamak takdim dulu zuhur asar. Nah nanti itu boleh dikosor. Kosor itu dari 4 rakaat jadi 2. Yang boleh dipotong hanya yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi maghrib apalagi subuh udah nggak bisa dipotong lagi. Ya. Jadi itu jamak dulu zuhur asar 2-2 sebelum berangkat. Nanti gimana maghrib isyanya? Ya nanti begitu nyampe tempat bisa sholat lagi itu di jamak takhir maghrib isya. Maghribnya tetap 3 rakaat, isyanya boleh dikosor jadi 2. Nggak usah dikodok berarti kalau yang Nggak usah dikodok. Kodok tuh buat yang telat ya atau nggak bisa ngelakuin dan juga tadinya nggak sempat dijamak, lalu begitu nyampe baru dikodok. Itu kan ada kesempatan untuk jamak. Kalau udah nggak ada kesempatan banget baru. Iya. Ya, sebetulnya juga bisa kalau ada keterbatasan. Asal jangan nyetir sambil jalan, Bu, agak bahaya ya. Iya. Oh ya nggak boleh, nggak bisa. Ya ini kan ngingetin dong. Nah, tapi memang betul kok, tetangga saya pas mudik juga sholat di mobil. Jadi mobilnya emang berhenti, terus dia sholatnya di atap gitu. Panas dong, panas. Ya, aman dong. Panas. Yang penting arah kiblat. Gila. Terus sebelum banget ini namanya dari tadi nih kok. Kita mau lebaran Idul Fitri. Iya. Udah ada yang ngirim sapi nih. Pak Ustadz. Ada yang mau nanya lagi, silakan. Pak. Tanya, waktu itu saya pernah mudik Pak Ustadz. Sombong. Gue juga pernah mudik. Iya, oke. Iya. Nah, itu Naik apa, saya Pak? Naik apa? naik mobil. Sombong, yang lain jalan. Jalan. Iya, orang dekat. Pak ya, Pak. Naik pesawat sih Pak. Sombong. Nah, itu saya lagi puasa tuh. Sombong. Lagi puasa kan. Semua disombong-sombong ya. Lagi puasa tuh Pak. Pas di perjalanan itu saya mabuk darat. Muntah tuh. Dosa nih. Kok dosa? Mabuk. Mabuk darat, mabuk perjalanan. Nah, itu tiba-tiba puasa saya jadi batal. Nah, kira-kira saya harus mengganti puasa itu atau gimana ya Pak? Karena Iya.
itu udah mau buka, tiba-tiba saya mau dikit lagi mau buka ya? Dikit lagi membuka. Makanya jangan ngaca, biar nggak batal. Gimana Ustaz? Jalannya belok-belok. Yang ngaca maksudnya Iya, berkaca. belok-belok, nggak fokus ke jalan. Lagi ngaca gini, lagi nyetir. mual. Aduh, gua lagi aja yang nyapuin. Ayo. Makasih, Surya. Ya kok, silakan kok. Gimana kalau mau perjalanan? Ya dikodo aja kalau kayak gitu. Batal memang iya tetap batal. Kalau sudah batal maka tinggal dikodo. Jadi kalau yang nggak batalnya gara-gara kayak gitu itu dikodo. Batal yang nanti ada syarat lainnya itu yang mohon maaf misalkan suami istri berhubungan di bulan Ramadan di siang hari itu kan pilihannya 3, memerdekakan budak atau ngasih makan 60 orang miskin atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah ini kan batalnya karena tadi ya. Apalagi kita juga nggak niat untuk batal, jadi tinggal dikodo aja. Jadi kalau yang ada sampai jadi kafarot mah cuman yang tadi aja yang hubungan suami istri, apalagi yang belum jadi suami istri lebih ngaco lagi ya. Ini mah jadi tinggal dikodo aja insya Allah segera. Silakan ada yang mau nanya lagi teman-teman? Ada Pak Ustadz, mau nanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Kayak skincare ya Faul ya? Enggak. Emang gua Putih-putih banget. enggak Pak udah Ustadz, bersih, aku udah tuh ada info. skincare sendiri Pak Ustadz. Iya, iya. Jadi kan kalau kita mudik tuh diperbolehkan nggak puasa Pak Ustadz. Iya, Kalau secara kita hukumnya. tetap mau puasa ganjarannya apa Pak Ustadz? Ganjarannya pahalanya jauh lebih gede daripada yang Biasa-biasa bermudah-mudahan ya. Jadi ya Allah Maha Adil ya, makin berat amalannya, makin berat juga besar juga pahalanya. Ibarat kayak istrinya Firaun, sabar ngadepin Firaun sama sabar ngadepin suami yang sekedar naruh anduk sembarangan, lupa naruh gunting gak ditaruh di laci lagi, ya beda kelasnya. Bener. Jadi ya sesuai amalan ya, kalau kita makin berupaya, asal jangan sampai menyakiti diri ya, yang sampai benar-benar kalau makin dipaksain puasa benar-benar jadi sakit, nah itu beda cerita. Tapi kalau kita sebetulnya masih sanggup, badan sehat, masih muda, perjalanan juga nggak panas, nggak kedinginan, jadi ya udah insya Allah pahalanya lebih gede. Insya Allah. Memang harus sabar tetap ya Pak Ustadz. Maksudnya gimana ya? Bini gue marah cuma gara-gara gue teledol, salah naruh surat. Surat apa? Surat rumah di Pegadaian. Itu salah tuh. Itu kamu nggak menjual rumahmu. Kamu Itu kamu demi keuntungan dirimu sendiri. Oh jadi wajar istri marah. Ya. Ya maaf dah. Kok saya terbalikin ini boleh nggak? Jangan, ada kokonya, ada gua. Ntar gua closing dulu, ntar baru lu balikin. Oke. Ya, Jangan, nanti kita ada balik lagi di pokoknya. Mas Buka FM. Sampai ketemu lagi. Iya. Oh, ada konklusinya lagi. Tadi kata Si Surya, gue terbalikin nih. Sekalian aja. Oke, gimana? penutup. Oh, Baik, insya Allah, Bismillah. dibuka, itu dibuka. Jadi ketawa ya, alhamdulillah ini banyak pahalanya kalian ya. Amin, amin. Allah, amin, amin. Jadi ya Masya Allah, hukum itu dari Allah fleksibel ya. Dan diadakan oleh Allah untuk memudahkan manusia, bukan untuk mempersulitnya. Barang siapa memilih jalan yang memilih untuk yang lebih Allah sukai, bukan yang dirinya sukai, maka tentu juga yang membuat dirinya nanti lebih dicintai oleh Allah. Maka yuklah kejarnya cinta Allah aja. Karena sejauh ini kita dari lahir sampai sekarang jujur lebih banyak ngejar yang kita suka daripada yang Allah suka, tapi kok lebih sulit bahagia. Iya. Maka kejar yang Allah suka aja, karena bahagia adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang kayak gitu ya, Ko ya. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak buat Koko, terima kasih banyak juga buat Manis Manja, buat Jadi Eleven. Terima kasih. Bunda-bunda. Manis manja yang belakang itu ya? Ini yang depan. Ya. Yang belakang Manis Manjur. Iya. Makasih Surya. Iya, sama-sama. Nah, ini baru nih saya closing. Oke, sampai ketemu lagi. Mana nih? Ada yang mau buka? Di sini. Loh, Ayang, kebiasaan deh. Pulang malam mulu. Udah gitu pulang pegal. Gimana namanya orang kerja lagi bangun ini? Bangun apaan kamu? Bangun tidur. Lagi bangun itu apartemen. Biasaan kamu. Pulang malam mulu, pulang malam bawa duit juga enggak. Capek Tunggu doang. dong, habis bulan. Kan biasanya Habis bulan apa ada duit? habis bulan. Bulan depannya lagi. Ya ada duit lah. Capek Ngomel aku mulu sama di kamu sini. ah. Elah. Orang tuh bersyukur suami masih kerja. Ya bersyukur tapi kalau tiap hari kerja mulu ya capek juga ngeliatnya. Mending gak ngeluh mulu. Yang kerja kan gue, kenapa lu yang capek? Heran capek diomelin melulu. Ya udah pergi Ki dari rumah. Udah tenang dulu, jangan apa-apa pergi. Ini saya mau healing dulu nih. Biar rileks, mana mual banget lagi karena perjalanan jauh. Hamil kali hamil. Gue laki. Ayang. Jangan suka hirup-hirup minyak angin kayak begitu ah.
Kamu ntar bisa batal puasanya. Lagian bedas kecil kayak begitu emang bisa bikin rileks. Ya dia nggak tahu aja. Enak banget. Di sini. Apaan sih? Di sini deh. Nggak boleh, ini tuh barang personal, nggak bisa minjem-minjem kayak gitu. Lah, kok kamu nggak boleh sih? Masa aku mau minjem aja nggak boleh? Ya nggak boleh, ini aja nih aku punya stok nih. Mau Yang nggak? mana? Nih soalnya plosa mini ulang ini bisa dibawa di kantong celana, Terus? kantong baju atau pouch. Nih ya, aku ada varian itu tuh, citrus sama panasin. Mau yang mana? Kamu panasin aja deh, biar kamu nggak panas nih. Tahu aja deh orang lagi panas. Aku mau yang merah aja, warnanya aku banget. Ya itu, berani panasin. soalnya berani maki-maki kamu tiap hari. Ya itu namanya panasin. Wah, ini dikalungin gini. Ya, Ayang liatin dulu. Ya. Tuh dikalungin. Nih. Tuh enak kan? Nggak cayaan sih. Udah dibilangan. Bilangin. Wah iya. Hirup inhalernya langsung rileks gitu ya? Iya. Terus yakin ini nggak batal, Ayang? Udah, nikmatin aja tuh biar rileks. Masa sih? Pak Ustadz! Pak Ustadz! Oh, iya. Tuh kalau sama Pak Ustadz nggak bisa ayang-ayang nih kalau mau Pak Ustadz. Bisa. Iya, Kenapa gimana? Tadi kayaknya agak berdebat. Iya, ya biasalah namanya juga anak muda. Anak muda, saya anak muda, dia anak orang. Masa cuma menghirup inhaler plosa kata istri saya batal. Yang bener aja, rugi dong. Ini saya juga ada nih pakai. Tuh. Ustadz pakai. Iya, karena kan Kenapa warnanya pink unyu begitu sih? Ungu, itu bukan pink. Iya, iya ungu. Masya Allah. Jadi izin lurusin dulu ya. Ya. Jadi kan ini disebutnya kalau di dalam Islam disamainnya sebagai kayak inhaler ya. Nah, untuk pembatal puasa, para ulama itu memang mengkaitkannya dengan sesuatu yang disebut dengan makanan atau minuman yang juga efeknya nanti mengenyangkan dan menguatkan. Sedangkan ini dia masuknya lewat hidung meskipun nyambung ke kerongkongan dan kerongkongan juga bisa nyambung ke perut, tapi yang nyampe ke perutnya sedikit dan tadi dia tidak termasuk secara bahasa atau secara kebiasaan tidak dianggap sebagai makanan dan minuman dan juga dia tidak mengenyangkan dan menguatkan. Makanya walaupun ada yang berpendapat membatalkan untuk kehati-hatian, tapi pendapat yang lebih kuat yang diambil oleh para ulama kebanyakannya adalah ini termasuk yang tidak membatalkan. Karena tidak dianggap sebagai makan dan minum dan juga tadi ini juga fungsinya bukan mengenyangkan dan menguatkan. Yo, terima kasih Pak Ustadz. Jadi Tuh nggak denger tuh. Iya, jadi nggak apa-apa kan nih Pak Ustadz kalau dikalungin begini nggak apa-apa. Daripada Dikalungin dikalungan. Kalungin. Lagian Jangan nih kita saya kasih dipakai. tahu plosa ini banyak manfaatnya. Nih yang ujungnya tumpul, nih plosa bisa kita pakai untuk pijat-pijat pas lagi pusing atau pegel. Iya, Nih. masa Ayang? Tuh. Oh iya benar ini. Oh iya benar. Oh iya maaf. Kan? Nah, kalau kepala pusing banget, pijit pakai ujung yang lancip ini nih. Yang mana Ayang? Nih, di Ini. titik acupressure. Nih. Oh, sini ya berarti ya. Nih di atas ini nih Di atas tuh. kepala. Iya bener ya. Ya, Ayang bisa aja deh ini. bisa dong. Bener Ayang ini bisa bikin kepala lebih enteng. Terus bisa apa Ya. lagi Ayang? Nah, kalau lagi masuk angin, tinggal oles nih minyak aromaterapinya. Hah, Nih buka tuh. buka. Olesan sini. Olesin. Iya. Taruh di leher. Gak usah sampai tawa noh. Terus habis itu, Iya. habis itu tinggal dikerok nih, dikeroknya pakai ini nih Ustadz itu. Pakai ini nih yang Pakai bentuk Kok bisa buat ngerok yang juga pipih ini ini betul. ya. Oh iya iya iya. iya. Jadi praktis, gak perlu pakai koin sama krim-krim pijet lagi tuh. Pantes. Wih, Masya Allah. Oh, wah, plosa ini keren dan inovatif banget ya Ayang ya. Iya dong. Masya Allah. Terus ini nggak cuma bisa dipakai dengan tadi segala macam fungsinya. Iya. Ini kalau habis bisa direfill tuh. Diisi ulang. Iya. Bener. Coba praktekin ya. Iya. Iya iya boleh Boleh, Pak boleh. Ustadz. Iya. Pak Ustadz mah boleh aja dah. Boleh kalau mau Pak Ustadz masa Ntar- takut kualat. Tinggal Lepas dibuka. dulu, lepas dulu. Coba dibuka dulu Ya. dilepas. Jadi yang ini nih tadi bisa dibuka. Dibuka. Diisi ulang deh Ininya tuh. tinggal pilih. Oh. Ada dua varian kan ini kalau yang hijau aja ya. Yang Iya, hijau iya. itu citrus. Yang citrus. Udah tinggal di Oh, Masukin tuh. Nah. tuang gitu Pak Ustadz. iya. Set. Oh iya benar. Iya maaf. Udah deh. Iya benar. Iya benar. Udah tuh, Masya Allah. Oh iya masuk itu ya. Masuk udah. Iya benar Udah itu ya. refill. Pak Ustadz. Nah ini juga harga isi ulangnya murah. Oh, Cuma 3.500 rupiah. ya ampun, Ayang aku pintar banget Ayang nih emang nih ya. Iya kan? Makanya jangan marah-marah mulu. Iya, iya, maaf ya Ayang ya. Fix, pokoknya aku akan bawa plosa mini ini kemana-mana. Terus ini kamu biasa beli di mana Ayang?
Lah beli. Lo beli? Iya dong. Iya beli di mana? Plosa tuh sekarang udah ada di mana-mana. Plosa kan sekarang udah ada di apotik, minimarket dan warung-warung terdekat. Tenang aja. Aku udah stok di rumah kita kalau nanti ada apa-apa pastinya aman. Karena aku sudah terplosa-plosa. Oh iya benar, iya maaf. Terus Pak Ustadz? Ya, jadi kalau Armis gini kan ya enak ya, jadi Iya, selalu benar, adem Pak ayem. Ustadz. Benar. Lagian kan fungsinya pasangan untuk saling menenangkan, bukan saling manas-manasin berantem. Benar Pak Ustadz. Tapi Udah lah, tinggal dihalalkan. Iya Pak Ustadz. Kan bercanda. Pak Ustadz bercanda aja Pak Ustadz. Iya, supaya lengkap semuanya, ingat selalu ya. Buat kamu Ayang, Ustadz, dan juga semua yang di rumah ya. Selalu pakai plosa. Karena plosa mini isi ulang yang manfaatnya nggak habis-habis. Benar. Hey, Pas Buka FM, lagi-lagi bersama kita, buat kamu semua. Hey, hey, di Pas Buka FM. Pas Buka FM, lagi-lagi bersama kita, buat kamu semua. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh